Halo guys, how is your life today? Aku harap teman-teman semua baik-baik semua di rumah. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang investasi reksadana di kota Iga, Jepang. Nah, di sini kota yang terkenal dengan kota ninja. Bagaimana guys, apakah sudah membuat anggaran dana untuk berinvestasi? Bila sudah membuat budgeting, ayo kita mengenal lebih dalam mengenai investasi reksadana. Seperti kita ketahui, reksadana adalah produk keuangan dari perusahaan yang berperan sebagai manajer investasi, di mana ia akan mengumpulkan dana masyarakat atau investor untuk dialokasikan kepada instrumen-instrumen investasi. Apa saja sih instrumen-instrumen investasi tersebut? Yang pertama ada pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand and supply dana dalam jangka waktu pendek. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dan investor sebagai pemberi dana. Yang ketiga adalah saham. Seperti kita ketahui, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Nah, sekarang jenis-jenis reksadana ini menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Pada umumnya, ada 4 jenis reksadana di Indonesia. Yang pertama, ada reksadana pasar uang. Reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contoh produknya seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari reksadana pasar uang adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana pasar uang ini memiliki tingkat risiko yang relatif paling rendah. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana ini menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk obligasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana campuran ini mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio yang sangat bervariasi. Instrumen investasinya bisa berbentuk saham dan digabungkan dengan obligasi. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan harga dan pendapatan, di mana tingkat risiko reksadana campuran ini lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, ada reksadana saham, di mana jenis reksadana ini menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan harga saham dalam jangka waktu yang panjang, di mana tingkat risikonya ini paling tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang, campuran, dan pendapatan tetap, namun memiliki tingkat return yang paling tinggi juga. Oke guys, jadi itulah jenis-jenis reksadana yang ada di Indonesia. Di salah satu aplikasi reksadana, yaitu Bibit, hanya menawarkan 3 jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Jadi, teman-teman lebih tertarik dengan reksadana yang mana nih? Saran dariku, untuk teman-teman yang mau beli reksadana, tentukan terlebih dahulu tujuan dari investasi yang teman-teman akan capai. Untuk tujuan investasi 1-2 tahun, teman-teman bisa beli reksadana pasar uang. Kalau misalkan untuk 3-5 tahun, bisa reksadana obligasi. Namun, untuk jangka panjang atau di atas 5 tahun, teman-teman cocok untuk membeli reksadana saham. Jadi, pada intinya, untuk memilih jenis reksadana yang tepat adalah menyesuaikan dengan tujuan investasi yang ingin kita capai. Oke, semoga bisa membantu teman-teman untuk memilih produk reksadana ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, see you in next my video guys. Let's invest, let's travel.